Puasa atau bulan Ramadan tinggal sebentar lagi. Ini saatnya buat umat muslim untuk kembali lagi memperdalam iman, memperbanyak juga membaca Al-Quran, begitu kan? Betul, dan mungkin 2 tahun terakhir ini banyak teman-teman khususnya yang muda nih, ya, yang terbantu dan merasakan lebih menyenangkan lagi untuk membaca Qurannya itu karena dibantu juga oleh teman-teman yang tergabung dalam Quran Indonesia Project. Jadi sudah ada di sini. Dari audio ya kita dengar. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Wah, ini kita sudah yang kedua kalinya untuk bertemu dengan Quran Project ini ya. Archie, Ciki, Fasya dan juga Mas Aziz, selamat pagi. Ini ada yang berbeda karena ini adalah edisi kedua. Cerita dong sama yang pertama dulu itu apa bedanya? Mungkin Archie dulu boleh. Yang pertama itu kita alhamdulillah didukung oleh beberapa kontributor, kalau nggak salah ada 100-an kontributor yang rekaman di Quran Indonesia Project. Jadi kita membacakan ayat dalam bahasa Arab, Indonesia dan Inggris dan nanti bisa di-download secara gratis di website www.quranindonesiaproject.com. Tahun kedua kita menambah lagi kontributornya yang bergabung, ada Andin, ada Irwansyah, Meli Guslau, Dian Sastro. Tapi juga kita nggak hanya itu, kita melibatkan masyarakat sekarang. Jadi ada program untuk masyarakat bisa berkontribusi di Quran Indonesia Project. Caranya dengan mereka bisa kirimin hasil rekamannya yang belum dibacakan di Quran Indonesia Project, kirimin ke email mycontribution@quranindonesiaproject.com dan setelah itu nanti akan kita seleksi berdasarkan audio yang terbaik dan tajwidnya juga harus betul bacaannya. Setelah itu kita akan gabungkan. Mereka taunya yang belum dibacakan tuh yang mana tuh? Gimana caranya mereka tahu? Dari website juga taunya? Ada di website. Oh, jadi kasih tahu yang ini belum. Yang ini belum dibacakan, gitu. yang itu nanti di website itu dikasih tahu. Ini yang buat masyarakat yang rekaman yang ayat ini udah dibikin itu. Ada 1000 ayat yang bisa dibacakan oleh masyarakat. Wah, banyak yang bisa berpartisipasi itu ya. Kalau Mas Aziz ini kan juga ikut dalam project pertama. Yang kedua ini ikut lagi? Enggak, jadi memberi kesempatan untuk yang lain ya? Iya. Cerita dong Mas, yang dari project pertama, waktu itu baca berapa? Iya, waktu itu baca ayat? satu surat. Satu surat. Dan waktu itu juga masih awal banget. Jadi kita rekaman surat di... Ad-Duha ya? Surat Ad-Duha waktu itu. Ini rekamannya masih di dalam kamar ya kan, dengan alat seadanya ya waktu itu ya, dengan disekat-sekat kasur gitu. Terus ada. Jadi masih sederhana sekali waktu itu ya proses rekamannya. Tapi waktu itu sudah terasa cukup proper sih. Maksudnya waktu itu juga didampingi sama seorang ustadz juga yang ngejagain ini bacaannya bener nggak nih gitu. Kalau salah ulang lagi kayak gitu. Oh, ada yang jaga juga. Jadi harus tepat juga begitu ya. Nah, siapa-siapa saja yang pernah terlibat, kita juga sempat melihat mereka yang terlibat dalam Quran Indonesia Project ini. Kita lihat sama-sama. Dibalut dengan warna hijau, which is warna kesukaannya Nabi Muhammad. Buat saya ini bener-bener penuh dengan filosofi, tapi dibalut dengan teknologi modern, keren. Jadi mungkin ini ide sederhana, tapi dengan ilmu yang dia punya, dibuat format dan dibuat program seperti ini jadi luar biasa. Pokoknya agak deg-degan karena gimana ya gitu, tapi ternyata saat udah dijalani, udah ketemu sama guru ngajinya dan teman-teman tim dari Quran ID Project ini, teman-temannya juga sangat menyenangkan sekali, atmosfernya juga sangat menyenangkan. Dan ternyata nggak sesulit yang saya bayangkan, malah kayak sepertinya saya nagih gitu. Lancar karena ditemani oleh teman-teman yang luar biasa, saya sangat terkagum-kagum. Tadi saya selalu tepuk tangan, hebat, keren, Masya Allah gitu ya. Karena ada sekelompok anak-anak muda yang mau, mudah-mudahan lillah niatnya tulus karena Allah Ta'ala benar-benar untuk membumikan Al-Quran. Yang aku sukai di dalam Quran Indonesia Project ini karena bukan hanya sekedar baca dalam bahasa Arabnya, tapi ada juga terjemahannya yang kita bisa mengerti gitu, oh maksud surat ini tuh apa. Itu pengalaman langsung ya dari para kontributor. Itu baru sebagian dari wajah-wajah yang Anda kenal. Kalau sekarang kira-kira targetnya berapa kontributor termasuk yang untuk masyarakat dan berapa public figure yang diperkirakan terlibat? Sebetulnya sih kita nggak ada target mau ngajakin public figure berapa, non public figure berapa, enggak sih. Yang penting yang mau ikutan di Quran Indonesia Project harus punya niat aja sih, udah itu doang. Itu aja kan kita jadinya ngatur waktunya lebih gampang dan maksudnya dia juga udah menyiapkan waktu dan dia udah pilih juga ayat yang mana yang kira-kira mereka pengen baca. Sehingga pada waktu mau rekaman nggak, aduh saya masih sibuk syuting gitu atau dan lain sebagainya ya. Nah kalau Ciki kan ikutan yang pertama juga ya? Yang papanya aja ikut. Yang pertama Bapak ikut juga nggak sih? Apa? Bapak ikut juga yang pertama? Yang pertama enggak. Belum. Jadi kamu yang paksa ini Bapak. Iya, ajak bapak gue gitu. Jadi kalau yang pertama aku ikut sebagai yang bikin artwork. Aku bikin artwork buat surat An-Nisa di kanvas
Anissa ayat 1 di kanvas gede gitu. Kalau digabung jadi kayak panel drawing gitu. Nah buat yang kedua Archie ngajak aku buat jadi salah satu kontributornya dan itu prosesnya lucu banget. Karena sebenarnya aku tuh ngajinya biasa aja, nggak yang bagus yang bisa dinyanyiin gitu. Abis itu pada saat pertama kali nyoba, aku ngerasa kurang banget karena yang lain ngajinya bagus sementara aku tuh masih rada ngepas-pas gitu. Akhirnya pas percobaan kedua dan sebelumnya aku latihan banget sama temen aku gitu, salah satu kontributor di sini juga namanya Niken Astri. Dan akhirnya baru pasti kedua bungkus. Jadi ini boleh ada kesempatan jadi gitu ya, aku tuh bukan contoh yang langsung nyoba dan langsung gitu sukses. ya? Karena justru dengan ikut Quran Indonesia Project aku jadi sadar bahwa ternyata kemampuan ngaji aku tuh masih sangat perlu ditingkatkan lagi. Jadi kayak dengan ikut project ini justru malah memacu aku buat lebih belajar Quran lagi dan lebih mendalami arti-artinya. Jadi kayak ini sih projectnya bagus banget karena bikin kita jadi mempelajari Al-Quran. Jadi tidak hanya bagi yang mendengar bisa menikmati karena lantunannya begitu merdu begitu ya ayat-ayatnya, tapi juga bagi yang membaca improve ya. Jadi semakin memperkaya diri. Dan yang saya temukan itu juga lucunya tuh kebanyakan hampir semuanya, tapi nggak semuanya ya. Kebanyakan itu ketagihan pengen nambah lagi gitu. Oh, tambah lagi. Contohnya Raisa yang pertama ya. Raisa itu baca Anas, tapi surat Anas, dia cuma baca itu doang, jadwalnya itu doang. Cuman abis selesai rekaman, pengen nambah lagi langsung pada saat itu juga. Di ayat kursi waktu itu nambah. Iya, ayat kursi. Nah ini di yang Quran Indonesia Project tahun kedua ini beberapa ada yang pengen nambah sih. Kayak dibatasi nggak tuh Pas ya? Soalnya kan harus banyak yang ikut. Kita lagi memberi kesempatan kepada yang lain dulu, mungkin tahun depan atau enggak. Jadi menarik juga ya, maksudnya kita tidak melihatnya sebagai inilah mereka yang sudah pintar ngaji. Lalu kita dengerin mereka yang sudah pintar ini, bukan gitu ya sebenarnya. Aku bukan contoh yang pintar banget ngajinya, tapi mau belajar gitu. Karena pada saat proses perekamannya juga didampingin sama guru ngaji. Jadi kalau ada pelafalan yang salah, Archie juga orangnya detail banget. Kalau aku salah gitu salah ya? nafas atau salah panjang gitu sama Archie, Cik, ayo ulang lagi bagian ini. Iya, Cik, gitu. Kayak ada satu ayat yang aku ulang 3 kali sampai Archie bilang bungkus. Jadinya akhirnya di-push ya? Di-push juga. Aku sih menebak Mas Aziz harusnya ya dengan kemampuan olah vokalnya seharusnya tidak banyak mengulang. Benar nggak sih? Atau jajan keren banget. Ya, sebenarnya sih yang juga penting kalau buat aku tuh ngerasa kan kalau di luar gitu CD-CD yang isinya audio Al-Quran itu dibaca hanya oleh kayak imam kayak gitu yang benar. Tapi kan ini kan oleh kita dari kalangan anak-anak muda yang keseharian. Jadi ini bikin kita jadi akrab lagi gitu. Jadi itu yang menurut aku penting banget di project untuk ini. Untuk sosok-sosok tokoh publik nih, ada nggak sih yang kalian udah keburu ajak terus, aduh kayaknya nggak pas terus nih, gimana ya? Akhirnya boleh tahun depan gitu, atau tetap dilatih terus sampai bisa? Tapi sih kalau yang nggak cocok atau cocok sebenarnya enggak sih. Maksudnya yang udah kita ajak dan mereka pun ada yang proaktif untuk kayak mau gabung, itu pasti kayaknya udah jalan Allah aja gitu. Kalau pasti insya Allah mereka pasti gitu bisa ya? Gitu. Walaupun nggak lancar pun juga tetap aja hasilnya insya Allah bisa bagus juga gitu. Dan misalnya ngatur jadwalnya agak susah gitu, ya udah nggak apa-apa, nanti deh setelah mungkin pas Ramadan gitu atau enggak mungkin beberapa bulan lagi, nggak apa-apa, kita open banget sih. Jadi kalau terserah talentnya gitu. Ini emang sampai kapan sih targetnya Pasya? Kalau boleh cerita dari, kan kamu co-produsernya nih. Dari sampai kapan targetnya harus sudah selesai? Sebenarnya nggak ada, kayak tadi Archie bilang nggak ada target sih. Jadi nggak ada sebelum lebaran gitu? Nggak ya? Jadi sepanjang tahun aja dijalankan? Kita jalanin aja itu terus. Ya, tapi biasanya kita launchingnya tuh sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan kita launchingnya. Paling nggak sudah ada beberapa dulu surat-surat yang dikeluarkan. Tapi pengerjaannya satu Quran full itu harus selesai dalam beberapa tahun, itu nggak ada targetnya. Jadi Ciki, kalau mereka yang di rumah mau terlibat, tapi sama mungkin seperti kamu ngerasa aku sebenarnya nggak bagus-bagus sama, tapi pengen lah, ingin mencoba berkontribusi, apa ya mungkin saran kamu untuk mereka mempersiapkan dirinya tuh gimana? Belajar. Harus mental siap belajar karena semua itu bisa dipelajarin kok. Yang penting niatnya tuh emang bener-bener pengen gitu. Kayak aku
aku 2 kali take loh Mas, seniat itu gitu. Take pertama kurang sukses, oke. Jadi abis itu aku latihan sama teman aku yang emang ngajinya bagus banget dan bisa dinyanyiin kayak gitu. Latihan berkali-kali di antara kesibukan kita, sampai akhirnya take kedua aku ngerasa lebih siap, lalu aku datang ke tempat Archie ngerekam dan direkam gitu. Jadi intinya selama kita pengen berbuat ngaji gitu ya buat Quran Indonesia Project, pasti bisa lah. Ada jalannya gitu. Ini 2 take jaraknya berapa lama nih antara take 1 dengan take 2? 2 minggu. 2 minggu. Jadi dia belajar lagi 2 Iya. minggu ya sampai bisa ya. Karena pada saat itu emang ada kesibukan lain, jadi kayak mau sehari berikutnya atau 2 hari berikutnya emang nggak nemu waktunya. Nah pas nemu, wah 2 minggu gue ada waktu kosong bener-bener hari ini doang. Terus Archie bisa, aku bisa gitu, ya udah. Dijalankan. Tapi Mas Aziz tadi menarik adalah bahwa bukan hanya merekam mendengar. Iya. Jadi ada interaksi antara mereka yang terlibat di sini. Apa tuh interaksi yang tadi Mas Aziz? Iya. Yang pasti sih, maksudnya dari awal aja kita dikontak, kita udah banyak ngobrol mengenai masalah ini, dan ini menjadikan itu tadi rasanya tuh akrab aja di kita jadinya. Jadi kita mendengarkan apa sih suara teman-teman gitu. Jadi kita jadi pengen lebih tahu lagi nih yang dibaca tuh apa sih artinya kayak gitu. Oke. Karena kalau ya gitu tadi biasanya tuh yang direkam itu hanya yang memang satu imam gitu ya. Imam yang sudah ngerti terkenal gitu ya. gitu yang Ini kan udah nggak pernah selebritis lihat lah dan gitu. mungkin nggak akan pernah lihat juga Betul, orangnya betul gitu banget. ya. Kalau ini kan banyak beragam jadi variatif banyak gitu. warna. Bener banget. Orang jadi penasaran kan, ini kalau Andin baca tuh kayak gimana ya, kalau Iya, Dian Sastro iya, iya. baca Quran kayak gimana. Setelah itu kan karena ada 3 bahasa, orang bisa relate dengan bahasanya mereka, bahasa Indonesia kita dan bahasa Inggris juga yang nggak ngerti bahasa Indonesia atau Arab juga bisa. Sejauh ini terakhir nih sebagai penutup dialog kita, walaupun singkat nih ya, cuma buat sekali lagi trigger teman-teman untuk ikut. Di website sudah berapa surat yang terekam dan berapa lagi yang masih belum? Oke, di website kita ada 20% dari Quran yang sudah direkam, which is ada 1.300-an. Dan itu masih ada 5.000, 4.000 ayat lagi yang belum direkam. Jadi kesempatan untuk masyarakat bisa terlibat itu besar sekali. Jadi ayo gabung di Quran Indonesia Project dengan kirim rekamannya dalam bentuk audio bahasa Arab, Indonesia, Inggris ke mycontribution@quranindonesiaproject.com dan kita akan libatkan dalam program untuk masyarakat KIP My Contribution. Oke, terima kasih sekali lagi Archie, Terima kasih banyak. Ciki dan juga Pasya, Mas Aziz, terima kasih.